Karena bisnis kita itu udah bisnisnya digital ya. Semuanya udah hampir digital. Kalau kita nggak punya database, kita nggak bisa nawarin lagi. Mari nge-vlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang bisnis lagi, ataupun tips ya, ataupun informasi lah terkait dengan lebih baik mana antara marketplace atau toko online. Nah, kalau marketplace itu kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Kalau toko online itu kayak bikin akun online shop bisa di Instagram, bisa website, bisa di fanpage gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, kira-kira lebih baik yang mana sih? Dan hari ini kita akan bahas soal itu. Oke, saya bahas ini sumbernya dari Instagram Yuk Bisnis. Bisa di-follow buat teman-teman yang mau tahu tentang bisnis ya, untuk Instagram Yuk Bisnis. Jadi kita akan membahas di era digital ini bagaimana sih cara yang baik untuk berjualan. Ibaratnya kan kalau misalnya di dunia di dunia nyata gitu, di dunia offline itu kan harus ada bentuk tokonya ya. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, ada toko kelontongan, ada juga supermarket. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sisi digitalnya. Ada toko online, ibaratnya itu bisa disebut toko kelontongan tapi yang gede juga seperti itu. Ada juga supermarket ya, bisa disebut juga marketplace-nya. Ya, yang segala ada lah. Segala ada seperti itu, seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, Amazon seperti itu. Nah, lebih baik mana sih kira-kira buat teman-teman yang mau berwirausaha? Nah, kita simak ulasannya. Yang pertama, kalau dilihat dari traffic, marketplace itu lebih tinggi trafficnya karena yang melakukan promosi secara langsung itu adalah si marketplace itunya sendiri. Iya. Secara traffic ya, secara pengunjungan orang. Karena dibantu sama si marketplace itunya sendiri. Iya. Kalau toko online, nah ini perlu usaha sendiri. Maksudnya gimana? Baik secara organik kita buat konten setiap hari, atau juga kita bisa melakukan ads, iklan pribadi itu tuh, ke Instagramnya, ke YouTube-nya, ke Facebook-nya seperti itu. Jadi kita menggunakan dana pribadi. Iya, betul. Nah, itu yang pertama, dilihat dari traffic. Yang kedua, dalam hal kebebasan mengontrol. Nah, kalau marketplace ini sebagai merchant, kita kan sebagai merchant, kita harus mematuhi aturan yang ada di dalam marketplace tersebut. Bener nggak? Iya. Misalnya ketika chatting tidak boleh mengirimkan nomor WhatsApp. Ada kan salah satu marketplace yang seperti itu. Kemudian harus menggunakan rekening bersama seperti itu. Nah, kalau toko online, karena kita pemiliknya, kalian bebas sendiri untuk membuat ketentuannya seperti apa. Betul. Contohnya kayak gini deh. Kamu buka toko di mall. Kamu harus ikutan aturan mall itu. Betul sekali. Nah, beda sama kamu buka toko di pinggir jalan yang itu juga dekat sama rumah kamu gitu. Jadi ya kamu bebas gimana kamu mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa gitu kan. Ya, kamu punya hak atau full kontrol terhadap usaha kamu. Iya, betul. Bedanya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, rekening bersama. Maksudnya apa nih? Marketplace ini wajib menggunakan rekening bersama sehingga bisa menambah kepercayaan konsumen gitu. Iya. Cuman ruginya adalah ini memperlambat arus kas. Kenapa bisa memperlambat arus kas? Oke, dari konsumennya mah duitnya udah ditransfer ke rekening bersama, tapi ke kitanya belum. Ke kitanya harus ngirim barangnya dulu baru duitnya nyampe. Iya. Itu kan akan memperlambat perputaran uang ketika kita kekurangan stok barang untuk membeli ke supplier, bener gak? Iya. Seperti itu. Jadi itu kan memperlambat arus kas juga. Kalau toko online, kita bisa memilih sendiri mau menggunakan rekening bersama. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan teman seperti itu kan ya, pakai rekening bersama atau rekening pribadi sesuai kebutuhan. Cuman mungkin orang lebih trust atau dipercaya sama yang rekening bersama. Kecuali toko online kita itu udah bener-bener dipercaya banget. Udah, wah orang-orang tuh udah oke banget nih toko ini gitu. Ya, barang masih nyampe ibaratnya. Ya. Servis oke. Memang itu membangun kepercayaan itu susah banget sih. Kayak Kebun Desain kan itu pakai nama si Ajis ya. Iya. Nama rekeningnya itu Ajis gitu.
hanya mengulang itu, dan kita itu mengedukasi masyarakat biar percaya sama Kebun Desain. Berapa tahun? 3 tahun. Enggak, Jis berapa tahun Jis? Sama kamu? 4 tahun, 5 tahun ya? 5 tahun. Ya. Hampir 5 tahun. Kalau misalnya dari mulai Ajis bikin usaha seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang perlu usaha lebih, perlu waktu biar orang percaya sama toko online kita kayak gitu. Iya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi branding ya, untuk marketplace sendiri orang bisa mencari produk tanpa melihat tokonya. Misalnya kita masuk ke Tokopedia atau Bukalapak, yang pertama kali dicari itu bukan toko, tapi barang kita. Produknya, bener kan? Kalau misalnya toko online, orang berbelanja karena mengenal brandnya. Iya. Iya enggak? Iya. Jadi orang secara otomatis akan repeat order jika menyukai brand kita sendiri. Iya. Misalkan brand A ngeluarin semacam fashion baju gitu ya, baju edisi bulan Agustus. Nah, orang kan lihat tuh, wah keluar nih bahan baru. Mana nih yang aku suka? Kira-kira kan ada banyak kan produknya yang dia keluarin kayak gitu. Jadi yang dia cari dulu misalkan brandnya kayak gitu. Bukan produknya seperti itu, karena dia udah benar-benar fanatik sama brandnya gitu. Tapi kalau misalnya di marketplace itu orang rata-rata nggak akan mencari toko. Iya. Yang dicari itu adalah produknya. Betul. Nyari produk yang murah. Iya. Gitu. Nah, nanti kita bahas lagi deh. Nah, yang tadi kan produk yang murah. Kita lihat dari segi banting-bantingan harga. Iya. Nah, ini yang kelima ya. Marketplace sering terjadi karena produk disandingkan dengan produk yang lebih murah. Untuk banting-bantingan harga ini di marketplace ini rentan terjadi. Ya, zona perang harga itu di marketplace lah kayak gitu. Iya, betul. Zona berdarah-darah. Red Ocean lah ya. Iya. Di situ. Nah, Red Ocean seperti apa? Silakan dibuka lagi video Kebun Desain, pernah bahas ya Red Ocean. Pernah bahas. Kemudian kalau toko online. Nah, kalau toko online sendiri konsumen hanya melihat produk kita sehingga tidak perlu banting-bantingan harga. Benar nggak? Ketika sudah masuk ke Instagram kita, misalnya Instagram Kebun Desain, ya dia hanya fokus mencari produk yang ada di Kebun Desain, dia nggak akan banding-bandingin harga. Karena kenapa? Karena tadi sesuai dengan poin yang sebelumnya dengan brand ya gitu. Si konsumen udah percaya terhadap brand kita, jadi dia nggak mungkin banding-bandingkan harga karena dia sudah tahu kualitas dari brand kita. Ya betul kayak gitu. Nah kemudian database, ini yang paling penting sih. Ini database adalah segalanya. Di era sekarang ya? Iya, betul sekali. Terasa banget. Marketplace hanya bisa dimiliki sebagian. Maksudnya dia hanya bisa kita terbatas ya untuk mendapatkan data di marketplace itu sesuai dengan ketentuan dari marketplace-nya. Mungkin ada marketplace A hanya bisa mendapatkan nama, nomor telepon atau alamat seperti itu. Padahal kan sekarang yang paling penting itu adalah bukan hanya nama, nomor telepon, alamat. Mungkin Instagram juga perlu kan untuk kita mengetahui seperti apa sih profil si orang ini, apa kesukaan dia, setiap hari dia makan apa seperti itu kan ya. Untuk setiap hari dia makan apa maksudnya apa? Nah, itu kita bisa ngeluarin misalnya produk makanan. Oh, dia suka makan ini. Ya udah kita ngeluarin makanan A misalnya seperti itu. Iya. Nah, kalau toko online database lengkap karena kita sendiri yang menentukan. Misalnya kita mau buat formulir ya. Kalau di Kebun Desain itu kalau misalnya kita mau order desain, kita selalu memberikan formulir sesuai dengan kebutuhan database kita gitu. Jadi mulai dari nama, kemudian dia mau pesen desainnya seperti apa, stylenya seperti apa, email gitu, nomor WA dan lain-lain seperti itu. Nah, itu diberikan form tersebut adalah untuk database kita, untuk kepentingan kita ketika nanti akan marketing kembali. Iya. Jadi gini, teman-teman jangan buat apa sih database kayak gitu ya. Database itu penting banget di era sekarang. Karena bisnis kita itu udah bisnisnya digital ya. Semuanya udah hampir digital. Nah, kalau database itu kita punya, artinya kita bisa marketing lagi, kita bisa nawarin lagi. Sedangkan kalau kita nggak punya database, kita nggak bisa nawarin lagi. Mungkin saja orang itu nanti tertarik gitu kan? Iya. Jadi kalau misalnya dengan database, ketika kalian akan mengeluarkan promo baru, kalian udah ada wadahnya gitu untuk menyebarkan promo tersebut. Betul. Ngerti nggak sih? Jadi kita ibaratnya nggak usah capek-capek mancing ikan di laut, kita sudah punya kolam sendiri. Nah, gitu. Jadi itu pentingnya database ya. List-list orang-orang atau konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen itu penting banget. Iya, betul sekali seperti itu. Nah, itu adalah beberapa poin penting ketika kita akan membandingkan apakah yang terbaik toko online ataukah marketplace, itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya, karena memang kalau teman-teman sanggup, ya silakan di semuanya gitu ya. Kalau misalkan nggak sanggup, ya pilih mana yang terbaik buat usaha teman-teman. Ya, betul sekali. Itu pilihan yang bijak. Nah, kayak gitu ya.
Oke, itu dia tadi pembahasan kita terkait dengan lebih baik mana antara marketplace dengan toko online. Silahkan teman-teman pilih sendiri tadi. Atau kalian komen ya? Ya, komen deh. Kira-kira usaha. Mana nih kalian yang senang sama marketplace? Silahkan. Tim marketplace, tim toko online. Nah, Ya. gitu. Kalau kebudisan yang mana nih? Itu toko online. Toko online ya, soalnya di marketplace nggak bisa. Soalnya kita jasa. Ya, betul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bagus, silahkan like, terus subscribe, dan share video ini ke semua orang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.